Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, pujian yang luar biasa. Kita tidak berjalan sendirian. Kita punya Tuhan yang besar. Di luar sana lagi heboh inflasi tahun 2023. Belum datang tuh tahun, so heboh ada krisis 2023. Banyak yang ketakutan, para pebisnis, semua takut dengan perekonomian yang terjadi di 2023 padahal kita masih ada di tahun 2022. Ketakutan menghantui kita. Tapi kita di sini anak-anak Tuhan, seperti pujian tadi bilang, kita tidak sendirian. Apa yang sudah ditulis oleh Tuhan dari rahim ibu kita masing-masing, tidak akan ada satu orang pun yang bisa merubahnya. Rencana Tuhan dalam hidup kita di tahun 2023, 24, 25, kalau Tuhan berkenan tidak ada satu pun yang bisa merubahnya. Tidak ada satu pun yang dapat membatalkan janji Tuhan di masing-masing kita. Siapapun itu. Sekalipun kita bersalah di hadapan Tuhan, sekalipun kita banyak kali tidak setia, Tuhan tetap setia. Jadi tidak ada ketakutan mau tahun 2022 kalau panjang umur, orang masih digemim ada 2030, Tuhan Yesus, Tuhan yang sama hari ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kita hanya perlu ungkapan iman dan percaya, setia dan taat. Tema bulan ini, firman Tuhan Allah berkuasa memulihkan. Tema mingguan kita komitmen pada perjanjian. Seperti tadi, janji Tuhan kita pegang sekarang dan nanti. Sekarang 2023 dan nanti, termasuk di dalamnya ekonomi, termasuk di dalamnya keuangan. Bagaimana perjanjian dan komitmen kita tetap berpegang kepada Tuhan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah suatu persetujuan atau penyerahan diri untuk melakukan sesuatu di waktu yang akan datang, sesuatu yang sifatnya mengikat, diperjanjikan atau disetujui. Dengan singkat, komitmen itu lebih dari sekedar perkataan. Sementara perjanjian adalah persetujuan tertulis atau tidak tertulis, lisan, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan dan perjanjian itu. Jadi dengan singkat, komitmen itu diri sendiri, kalau perjanjian melibatkan pihak kedua. Kalau kita biasanya ada satu tangan di kitab suci, ada satu tangan yang diangkat bentuk huruf V, ini bukan dua, bentuk huruf V. Jadi satu komitmen buat sendiri, huruf ini untuk dua pihak, perjanjian, komitmen dan perjanjian, berjanji. Namun pada prakteknya ketika kita melihat ada orang yang berjanji, tidak sedikit yang mengingkari perjanjian itu. Setelah mendapatkan hasil, banyak kali orang berubah, termasuk ekonomi, termasuk apa yang di dalamnya ketika apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan keinginan, atau dia mendapatkan apa yang sudah di depan mata, lupa dengan janji dan sumpah. Banyak contoh ya di kasus-kasus, gampang sekali berjanji, cuman beberapa bulan sobah janji di tempat yang berbeda. Kasus terbaru. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Kejadian dalam bahasa Ibrani, Bereshit dalam bahasa Inggris Genesis, berarti mulanya, permulaan. Segala sesuatu mulanya ada di Kejadian kalau kita baca Alkitab. Tapi kalau kita lihat Alkitab kita ada tulisan perjanjian lama, perjanjian baru.
Adakah dari kita ketika ada yang bertanya kenapa kitab suci orang Kristen itu tulisannya perjanjian? Kenapa tidak bilang suara Tuhan tahun sebelum Masehi, suara Tuhan boleh. Kenapa ada kata perjanjian? Kenapa tidak ditulis kitab suci? Kitab suci Nasrani misalnya. Kitab suci orang percaya, pengikut Kristus. Kenapa disebut perjanjian? Ketika orang di luar atau anak-anak kita tanya, kenapa Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru, Mama? Apa yang kita mau jawab? Kata perjanjian itu ada di baru dan lama. Dari kecil kita suka pegang-pegang ini, baca-baca tuh perjanjian apa itu Alkitab. Apa tuh perjanjian? Kenapa disebut perjanjian? Ayat 1 sampai 6, Allah dan Abraham dijanjikan oleh Allah untuk Abraham perjanjian pemberian keturunan. Allah berjanji akan memberikan bangsa yang besar kepada Abraham. Allah berjanji sesuatu yang di luar pikiran Abraham. Waktu itu kalau kita baca sebelum-sebelumnya, Abraham ada di tingkat paling atas. Dia kaya raya waktu itu. Dia baru mengalahkan Kedorlaomer dengan semua wilayah besar. Dia bawa pulang kambing domba dan semua kekayaan. Setelah dia di rumah, dia merenung dan galau. Orang galau di umur 75 tahun, bagaimana Kang itu? 75 tahun, so ada semua. Kurang sudah tongkat-tongkat dagu. Kok ndak pikir-pikir, Tuhan kita berbahagia sekali saat itu. Boleh bicara langsung dengan Tuhan. Tuhan kita seumur begini, so ada semua. Kong dengan tu kekayaan ini secara manusia, kita mau bikin apa semua ini Tuhan? Kita mau kasih apa kita kepala pembantu, kepala hamba Eliezer. Sementara untuk ahli waris, masa itu harus anak laki-laki, harus anak kandung. Di tengah kegalauan Abraham dengan dikelilingi kekayaan, galau dia. Mau apa kita? Semua so ada. Dia bilang, Tuhan, waktu itu mungkin dia mata pas ada Pak Eliezer itu. Mungkin kalau yang hamba Tuhan yang lain yang ada dekat dia mau bilang tuh lain penama atau Tuhan kok kita mau kasih pas Pak Eliezer ini? Oh, Eliezer di Alkitab ada dua. Eliezer anak kedua Musa, yang ini bukan Eliezer yang itu, ini Eliezer orang Damsik. Kalau zaman kita kan Eliezer yang ada baradanya ya, ada 3 Eliezer di zaman kita. Ini yang diartikan bukan Eliezer anak Musa, tapi Eliezer orang Damsik yang diambil Abraham untuk membantu di rumahnya. Dia memilih Eliezer untuk menjadi ahli warisnya. Tapi kata Tuhan apa? Engkau tidak akan mewariskan semuanya kepada hambamu Eliezer. Kau akan mewariskan semuanya kepada anak kandungmu. Waktu itu, apa yang Abraham bilang? Kalau itu orang semua bagi ini, Tuhan 75 tahun kita. Tapi waktu itu, tidak ada komentar apa-apa. Abraham bilang, ya Tuhan, dengan iman. Abraham dijanjikan bangsa dan raja berasal dari keturunan dia. Kebayang jadi orang tua yang mendengarkan janji yang anak aja belum punya. Kong Tuhan mau bilang kita mau jadi bangsa yang besar, mau jadi raja, kita punya keturunan, mau memiliki sesuatu kerajaan yang luas di jauh sana. Alangkah tidak mungkin Tuhan. Tapi Tuhan berusaha bagaimana supaya meyakinkan Abraham buat dia bisa menerima janji Tuhan. Tapi Abraham waktu itu diam. Dia tahu apa yang dikatakan Tuhan itu akan berlaku, akan digenapi. Secara manusia mungkin dia bertanya, tapi dia diam. Bangsa yang dijanjikan sampai pada perjanjian Daud di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 berujung pada perjanjian Yesus Kristus itu kalau diulur
itu keturunan Abraham. Semua bangsa Israel. Itu sebabnya kita membaca Perjanjian Lama. Karena titik pusat penebusan perjanjian Allah berawal dari Kejadian 15 ini. Di Kejadian ini kita tahu ada tabut perjanjian, perjanjian lama, anak perjanjian. Dan mengapa tidak dipilih Tuhan? Waktu Nuh, waktu Musa, waktu Daud, kenapa Abraham yang dipilih? Sementara ada juga orang yang saleh, Ayub. Kenapa bangsa Israel diberkati, dijanjikan Tuhan akan menjadi raja, akan memegang kerajaan besar kepada Abraham? Karena waktu itu Abraham percaya, dan dilihat percaya itu oleh Tuhan suatu kebenaran. Dia melihat, benar sekali anakku, engkau percaya perkataanku. Kuat banget. Itu janji yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Janji memberikan keturunan. Ayat 7 sampai 21 kalau kita lihat. Selain beri keturunan, Tuhan tidak kerja setengah-setengah. Tuhan memberikan dan menjanjikan pada Abraham dia akan memberi keturunan, tapi juga dia menjanjikan keturunannya akan tinggal di mana. Dia menjanjikan tanah yang subur, menjanjikan tanah yang luas, tanah yang besar, dengan menjanjikan satu yang kayaknya tidak mungkin begitu luas Tuhan, kata Abraham. Perjanjian tanah mulai dari Mesir sampai di Efrat. Janji ini diulang-ulang dan Abraham bukan diam. Tuhan bilang, ada tanah yang kita mau kasih. Sebelum dibahas ini, Tuhan sudah menyuruh Abraham untuk berjalan mengelilingi batas tanah yang kelak akan menjadi tanah dia. Dan Abraham melakukannya. Tidak gampang berjalan dari Mesir sampai ke Efrat. Panjang sekali, jalan kaki. Dan itu belum yakin ini kita petana atau enggak. Tuhan suruh kita harus jalan mengelilingi dari Mesir sampai Efrat. Dia melakukannya. Ajaib, umur 75 tahun. Kita umur 30 tahun, 20 tahun. Pemuda-pemuda 20 tahun. Boleh berjalan mungkin kurang. Kira-kira berapa kilo Kang? Pasti mau tanya. Abraham tak bertanya waktu itu. Tuhan cuma bilang, Abraham jalan. Itu batas-batas tanah. Tuhan so bilang dari Ur Kasdim sampai tanah yang dijanjikan. Betapa manutnya Abraham. Nggak bilang dia lomek tapi buku-buku. Mau pakai apa kita mau keliling itu? Besar sekali Tuhan. Kong gitu anak bilang mau ada di tanah itu mana? Belum ada. Tapi Abraham dengan iman, dengan percaya, dia mulai berjalan. Dan tidak ditulis di Alkitab bahwa Abraham gagal mengelilingi tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi dia. Di pembacaan hari ini, setelah Tuhan Allah menjanjikan keturunan, Tuhan menjanjikan tanah, ada kehadiran Tuhan. Ada perapian yang menyala-nyala. Ada sulu yang berapi, perapian yang berasap. Itu lambang kehadiran Allah. Di saat perjanjian antara Abraham dan Allah terjadi. Teofani, Tuhan hadir di tengah perjanjian itu. Matahari terbenam, hari gelap, perapian berasap melewati potongan-potongan. Ayat 19 kalau kita perhatikan ada kata potongan-potongan. Apa itu potongan-potongan? Ada sibuk apa Tuhan Allah mau lewat di potongan-potongan daging. Perjanjian antara Abraham dan Allah berbeda dengan perjanjian waktu Musa di Sinai. Musa di Sinai perjanjian Allah memberikan kota-kota perlindungan, mempunyai syarat. Ada bangsa Israel di dalamnya. Ada 3 kota yang disuruh untuk dikhususkan. Berarti ada 3 pihak di dalamnya. Tuhan Allah, Musa, dan bangsa Israel.
Perjanjian antara Abraham dan Tuhan, tidak ada pihak ketiga. Allah sendiri yang datang. Kalau kita belajar bagaimana perjanjian, waktu itu perjanjian di abad kuno dulu, Mesopotamia, di mana terjadi perjanjian antara Abraham dan Allah, ada perjanjian tanah, namanya perjanjian Berit. Perjanjian Berit itu adalah jika kita dua pihak akan perjanjian ini tanah siapa punya, ini tanah batas di mana. Nama perjanjian itu Berit, melibatkan dua orang, satu pihak satu dan pihak kedua. Ada kurban yang harus dipotong dua. Seperti ini ditulis, lembu berumur 3 tahun, kambing berumur 3 tahun. Nah, binatang-binatang ini secara adat di Mesopotamia saat itu, perjanjian Berit itu dibelah dari atas kepala sampai ke belakang, dibelah dua dan dibagi dua. Di tengah berdiri pihak pertama di ujung sana, pihak kedua di ujung di sini. Di sini belahan satu, belahan dua binatang itu, korban. Pihak pertama dan kedua berjalan melewati di antara daging-daging, potongan daging itu, dan pihak kedua maju. Ketika bertemu di tengah, mereka mengucapkan perjanjian itu berlaku saat itu. Bila ada yang tidak menaati perjanjian kedua belah pihak, akan dibuat seperti binatang-binatang yang di samping kanan dan samping kiri. Jadi ada orang yang melalaikan atau melanggar perjanjian tanah akan mati. Akan dipotong kasarnya. Kalau kita baca teliti, seperti binatang itu akan dipotong dua, presisi kiri dan kanan. Betapa seramnya perjanjian tanah. Lupa orang-orang nado kan, kalau di daerah Pak kita orang bilang kemere. Perjanjian tanah, kalau batas di sini kong begini. Kalau di Mesopotamia itu potong dua. Jadi betapa menakutkan perjanjian tanah itu. Tuhan Allah datang ke dunia, ngomong langsung, bicara langsung kepada Abraham, mengikuti Berit saat itu. Binatang dibelah dua, kecuali burung, dan memilih burung merpati, ketulusan itu. Dan bagaimana respon Abraham? Abram ya, saat itu Abram, yang kalau perjanjian tertua, yang Berit itu butuh syarat. Syaratnya kalau tidak tepat ya mati. Perjanjian antara Allah dan Abraham. Allah menyuruh menyiapkan binatang, Abraham menurut. Dia siapin binatang-binatang itu, dipotong dua, dan dia menjaga. Ada bilang, ada burung-burung buas yang makan daging-daging korban waktu itu. Dia mengusirnya. Dia mengatur sedemikian apa yang Tuhan minta. Jadi kalau di bayangan kita, korban udah di kanan dan udah di kiri. Abraham udah di ujung. Tinggal menunggu Tuhan di ujung sana dan bertemu di tengah untuk melakukan perjanjian. Tapi apa yang Tuhan buat? Allah yang memanggil Abraham untuk melakukan perjanjian. Allah tidak melihat posisi Abraham jauh di bawah, Abraham kecil. Sebagai Tuhan yang berkuasa dia datang, Abraham siapa Abraham? Allah menginisiatif, menyiapkan dirinya, datang dan membuat perjanjian dengan Abraham. Waktu perjanjian itu dibuat, Allah membuat Abraham tertidur, Allah membuat seluruhnya jadi gelap. Allah hadir dalam perapian dan berasap, sulu yang berapi dan perapian yang berasap. Allah datang menghampiri Abraham. Jadi perjanjian itu mereka tidak ketemu di tengah, tapi Allah sendiri datang ke Abraham. Dan tidak ada syarat untuk Abraham. Karena Abraham saat perjanjian Abraham dibuat tidur. Kalau perjanjian Berit semuanya harus sadar, disaksikan oleh semua orang, duanya harus maju, persetujuan harus iya, dan syaratnya. Yang melanggar harus dipotong, harus mati. Tapi perjanjian antara Abraham dengan Tuhan Allah, Tuhan sendiri yang datang. Tidak menuntut apa-apa kepada Abraham. Yang Tuhan mau Abraham hanya percaya
Itu suatu kebenaran bagi Tuhan katanya. Tuhan yang maju menghampiri Abraham. Dan Abraham tidak disuruh tugas apa-apa. Abraham dibuat tidur. Jadi dalam perjanjian itu udah ada Tuhan datang dengan rohnya. Kehadiran Tuhan menghampiri Abraham yang lagi tidur. Dan konven Abraham antara kalau konvenit itu perjanjian. Konven Abraham dengan Allah tidak bersyarat. Cuma satu yang berbicara, pihak satu. Kita mau kasih anak-anak, kita mau kasih anak tanah, kita akan memberkati anak, kita akan semua, kita akan. Tuhan bilang, tidak ada syarat apa-apa. Dan Abraham percaya. Dan itu kebenaran. Seiring waktu berjalan, kita bisa tahu Abraham juga masa itu dia tahu bahwa rencana keselamatan, rencana perjanjian sudah Tuhan atur sejak penciptaan. Kalau Tuhan boleh baking waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, perjanjian antara Abraham dan Allah tidak akan terjadi saat itu. Tuhan bisa memusnahkan orang, Adam dan Hawa dan semua keturunan. Itu ciptaannya, haknya Tuhan. Tapi karena rencana Tuhan begitu panjang untuk anak-anaknya, begitu panjang perjanjian Tuhan bagi kita sampai saat ini, maka terjadilah perjanjian antara Abraham. Karena itu sudah direncanakan jauh waktu penciptaan Adam dan Hawa. Makin berjalannya waktu dari Abraham, terjadilah murka Tuhan. Di saat bangsa Israel bersungut-sungut, di saat bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan murka. Tapi Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Tidak ada ayat dalam Alkitab bahwa ketika orang Israel bersungut-sungut, ketika orang Israel tidak mendengarkan Tuhan, ketika orang Israel berpindah kepada dewa, ketika orang Israel bikin lembu emas, Tuhan murka, Tuhan marah. Tapi tidak membatalkan perjanjian Tuhan dengan Abraham bahwa dia akan menyertai bangsa Israel. Luar biasa. Tuhan merencanakan sesuatu sempurna, lengkap. Tidak ada yang terlupakan dan tidak ada yang dibatalkan. Semua kekal, semuanya berlaku dulu, sekarang, dan selamanya, termasuk kita. Masih memegang janji Tuhan. Waktu bangsa Israel melakukan kesalahan dalam mengelilingi padang gurun menuju tanah Kanaan, tanda-tanda, banyak tanda yang Tuhan beri bagi mereka bahwa aku tetap menyertai kamu. Kamu adalah kesayanganku. Padang gurun bukan tempat Tuhan mencoba. Padang gurun bukan tempat Tuhan menyerahkan manusia kepada iblis. Padang gurun bukan hukuman. Padang gurun bukan kekalahan tapi kemenangan. Tanda Tuhan menyertai. Ada tongkat Harun. Ada roti mana? Ada 2 loh batu. Tanda Tuhan menyertai. Tongkat Harun, sola fide. Aku diselamatkan oleh iman. Ada roti mana? Aku diselamatkan oleh kasih karunia. Dan ada 2 loh batu. Sola scriptura, aku diselamatkan oleh kebenaran Injil dan firman Tuhan. Dan semuanya itu ditutup dalam satu tudung tabut perjanjian, soli deo gloria. Hanya Allah yang dimuliakan. Sepanjang perjalanan mereka bawa itu, tanda bahwa aku menjalankan apa perintah Tuhan. Dan Tuhan marah, Tuhan murka, tapi Tuhan tetap menyertai. Dan bangsa Israel tahu itu. Mereka tahu bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Itu adalah pesan sampai sekarang, kita tahu, kita yakin, kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Saya dan saudara banyak kurang, banyak salah. Tapi saat murka Tuhan, saat Tuhan lihat kita tidak setia, Dia Allah tetap setia. Dia Allah tetap ada, tidak menghentikan berkat-Nya buat kita. Utuh. Sampai di mana Tuhan berkenan kita hidup, Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Walaupun kita banyak kali lupa. Banyak kali kita lupa apa yang harus kita buat untuk Tuhan. Pegang janji Tuhan.
bahwa Tuhan tetap menyertai. Perjanjian antara Abraham dan Tuhan adalah titik utama kita. Perjanjian Abraham, itulah sebabnya kita baca perjanjian baru. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kita baca perjanjian lama? Berawal dari perjanjian Abraham. Dan kenapa kita baca perjanjian baru? Anak perjanjian bahwa Tuhan menyertai kita, perjanjian Tuhan Yesus. Penggenapan janji Tuhan ada di perjanjian baru. Dan dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Janji Tuhan pasti. Roh Kudus ada terus di kita. Dimeteraikan. Itu sebabnya kita baca perjanjian baru. Janjinya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Engkau akan jadi berkat. Dengan engkau, semua di muka bumi mendapatkan berkat. Apa yang diucapkan Allah kepada Abraham, itu berlaku bagi kita karena kita anak-anak Abraham. Ada lagu kecil, dari kecil Bapak Abraham banyak sekali anak-anak. Apa yang Tuhan bilang ke Abraham, tanamkan di hati kita. Aku Abraham juga Tuhan. Aku mengetahui kasih sayang-Mu Tuhan. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari, tak pernah berhenti. Setiap hari kita menikmati kasih Tuhan, janji Tuhan selalu baru. Setiap pagi ungkapan iman bahwa kita menerima sesuatu yang paling berharga, hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kita sampai saat ini. Setiap hari baru, janji Tuhan merupakan satu kepastian dan jaminan bahwa itu akan digenapi. Kita melihat dengan mata iman, kita melihat dengan begitu besar kemahakuasaan Tuhan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita, mana janji Tuhan belum dijawab. Aku berdoa, aku melayani, aku melakukan kehendak Tuhan. Saat teduh tidak pernah bolong. Tuhan, janjimu. Pergumulan berat yang kita alami, kita harus pegang janji Tuhan. Abraham bukan berarti tidak punya pergumulan. Ayub apalagi. Semua yang dirasa Ayub itu tidak ada orang pernah menutupi itu, tidak ada yang sebanding. Kalau di perjanjian lama, penderitaan Tuhan Yesus, tidak ada satu manusia yang bisa. Sangat besar kemampuan Tuhan dan kuasanya sangat besar untuk menolong kita. Bila doa kita belum terjawab, bagaimana dengan perjanjian Tuhan kalau kita mau balik? Jangan kecewa, Tuhan bilang. Jangan khawatir, Tuhan bilang. Aku tetap menyertai kamu. Karena waktuku belum tiba. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Sabar, taat, dan tetap dalam solideo gloria. Tuhan dimuliakan dalam segala aktivitas kita. Manusia boleh berjanji. Lidah tidak bertulang, janji tinggal janji. Egois ya manusia. Kita bisa berjanji dan tiba-tiba kita tidak menepati. Biasa banyak orang begitu kok. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan janji. Tuhan butuh manusia hanya percaya dan taat. Tuhan janji itu pasti ya dan amin, dan Tuhan menggenapinya. Tuhan tidak pernah menarik janjinya kembali. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Abraham menjadi bapa orang beriman. Tuhan janji pada Abraham tidak gagal, sama. Tuhan janji bagi kita tidak akan pernah gagal. Kita tunggu waktu Tuhan. Berkat perjanjian pada Abraham, kita menikmati keselamatan dan berkatnya melalui Yesus Kristus. Keturunan dari Abraham yang Tuhan pakai, Allah pakai untuk kelangsungan keturunan yang diberkati. Jadi bagaimana dengan komitmen? Tuhan Allah sudah komit. Tuhan adalah kepala. Komitmen Tuhan sudah jelas. Dia mengasihi kita dan memberikan janji yang digenapi. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan komitmen kita?
kita sebagai gereja. Kalau kita bilang kita komit dengan Tuhan, tapi kita tidak komit dengan gereja, bagaimana mungkin tubuh berjalan tanpa kepala? Itu kita jawab. Mari kita periksa komitmen kita sama dengan komitmen Tuhan untuk kita berjalan bersama. Tuhan Yesus memberkati.